Sejarah makanan Sumatera Utara itu seperti anyaman ulos, berlapis, penuh makna, dan setiap benangnya punya cerita sendiri. Daun terbang di bawah angin. Wilayah ini sejak dulu dihuni oleh berbagai suku seperti Batak Toba, Karo, Mandailing, dan Melayu. Karena letaknya strategis dan kaya hasil alam, tradisi kulinernya berkembang dari perpaduan budaya lokal, alam, dan juga pengaruh luar seperti India, Timur Tengah, hingga Tiongkok. Di daerah Batak, makanan awalnya sangat erat dengan adat dan ritual. Contohnya arsik ikan mas, yang sudah ada sejak zaman nenek moyang Batak. Hidangan ini bukan sekadar lauk, tapi simbol doa dan harapan, biasanya disajikan dalam upacara adat seperti pernikahan atau syukuran. Bumbu khas seperti andaliman dan asam cikala berasal dari hutan sekitar Danau Toba, menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan alam di sekitarnya. Masih dari tradisi Batak, ada naniura, yang sering disebut sashimi Batak. Jauh sebelum teknik memasak modern dikenal luas, masyarakat sudah menemukan cara mematangkan ikan tanpa api, yaitu dengan asam jungga dan rempah. Ini menandakan pengetahuan lokal yang cerdas dalam mengolah makanan secara alami. Kemudian ada mie gomak, yang berkembang dari kebiasaan makan mie yang kemungkinan mendapat pengaruh dari pedagang Tiongkok. Namun, masyarakat Batak mengolahnya dengan gaya sendiri, menggunakan santan dan andaliman, sehingga lahir rasa yang benar-benar khas. Di Tanah Karo, muncul babi panggang Karo, BPK. Tradisi ini sudah berlangsung lama dan berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang memanfaatkan ternak secara menyeluruh. Hidangan ini biasanya disajikan dalam acara keluarga atau perayaan, lengkap dengan sambal andaliman dan sup tulang. Sementara itu, di wilayah pesisir dan kota seperti Medan, pengaruh budaya luar semakin terasa. Soto Medan misalnya, mendapat sentuhan rempah yang kuat dari pengaruh India dan Melayu, dengan kuah santan yang kental. Lontong Medan juga berkembang dari perpaduan budaya Melayu dan Tionghoa, terlihat dari penggunaan tauco dalam kuahnya. Untuk makanan sayur, seperti anyang pakis, berasal dari kebiasaan masyarakat memanfaatkan tanaman liar yang tumbuh di hutan. Pakis yang diolah dengan kelapa parut menjadi bukti kesederhanaan yang tetap lezat. Ada juga sambal tuk-tuk, yang lahir dari kebutuhan membuat lauk tahan lama. Ikan kering, aso-aso, dipadukan dengan andaliman, menghasilkan sambal yang praktis namun kaya rasa. Keunikan lain terlihat pada dalini horbo, yaitu keju tradisional dari susu kerbau. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Batak sudah lama mengenal teknik pengolahan susu secara tradisional, bahkan tanpa teknologi modern. Untuk makanan penutup, bika Ambon menjadi ikon Medan. Meski namanya, Ambon, kue ini justru berkembang di Medan, kemungkinan dari pengaruh budaya Melayu dan Tionghoa, dengan teknik fermentasi yang menghasilkan tekstur berongga khas. Sedangkan lapet dan ombus-ombus adalah kue tradisional yang sudah ada sejak lama dalam budaya Batak, biasanya disajikan dalam acara adat sebagai simbol kebersamaan. Terakhir, toge panyabungan dari Mandailing menunjukkan pengaruh budaya lokal dalam minuman manis, mirip kolak, yang sering disajikan saat acara keluarga atau hari besar. Jadi, sejarah makanan Sumatera Utara bukan hanya soal rasa, tapi tentang bagaimana manusia, alam, dan budaya saling bertemu di satu piring.